Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya. Yang jawab alhamdulillah semoga Allah sehatkan badannya. Yang jawab amin Allah mudahkan semua urusannya. Yang aminnya paling kencang Allah lunasi hutang-hutangnya. Ketahuan yang paling kencang paling banyak hutangnya ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Al-Fakir bisa berada di hadapan Bapak Ibu semua. Dengan izin Allah pula kita bisa berkumpul, kita bisa saling bersilaturahim, kita bisa saling bermuajahah dan thalabul ilmi. Kita berharap hadirnya kita di rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi, semoga langkah kaki kita menjadi sebab Allah memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bermuajahah, berbincang-bincang, saling sharing dalam rangka membicarakan satu hal yang pasti. Ya, satu hal yang pasti yang setiap bernyawa akan menjumpai. Apa itu? Mati. Ya, satu hal yang ketika itu diucapkan seakan-akan bergetar hati kita, bergetar, berdiri bulu roma kita. Kenapa? Itu adalah pelepas semua kenikmatan. Yang nikmat senang, yang senang berjumpa, berkumpul dengan orang, wanita, istri yang dicintai, anak yang disayangi, dengan adanya mati semua hilang. Tidak ada lagi kita bisa merasakan nikmatnya onde-onde, nikmatnya kue pastel, nikmatnya pisang apa nih? Kecok. Udah nggak bisa lagi kalau sudah mati. Iya, karena orang mati udah nggak doyan kayak gini ya. Iya. Lucu kalau ada orang dikirimin ke kuburan ziarah bawa onde-onde kesukaan bapak lupa ya, udah nggak butuh lagi ya, udah nggak bisa ngerasain kesenangan itu adalah kematian. Maka penting bagi kita untuk membicarakan sesuatu yang pasti dan mempersiapkannya. Bahkan Nabi berkata bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Orang cerdas itu beramal, bagaimana sih kalau saya berbuat demikian di dunia, kira-kira ada nggak dampaknya di akhirat? Gitu. Jangan sampai amalan kita berujung sengsara di akhirat. Itu orang cerdas, setiap perbuatannya selalu ditimbang. Ini baik nggak buat akhirat saya? Itu orang cerdas demikian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185. Ini dalil yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, mohon maaf ini mungkin teorinya agak sedikit aja dipercepat aja ya, karena kita akan lebih fokus kepada praktek nanti ya. Iya, kita singkat-singkat aja ya, sekedar untuk wacana agar kita punya bekal, punya landasan, punya ilmu. Setiap amalan yang kita lakukan tuh ada dasarnya. Bukan sekata-katanya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu
Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, maka penting hadirin dirahmati Allah, ketika orang meninggal dunia, ya, kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika ada keluarga yang setelah meninggal dunia. Karena pasti hukumnya, baik itu orang tua kita, bapak, ibu, atau mungkin istri suami kita, anak, itu pasti akan mati. Kalau kita sudah punya bekal nih, ketika meninggal kita tuh nggak tergopoh-gopoh, nggak galau. Wah, mati kok tumben, bingung, gitu kan? Akhirnya bingung nih, apa nih, nyari-nyari. Aku nyari amilnya juga lagi ada barengan. Wah, lagi waiting list. Wah, masya Allah, ini repot. Ya, untuk mempersiapkan orang yang baru meninggal ini kita kalau nggak ada ilmunya, kita bingung, harus nyari amil, harus nyari ustadz juga repot. Lagi ngurusin nikahan, bingung gitu kan. Nah, makanya penting untuk kita mempelajari hal ini. Nah, maka next, hal-hal apa yang disyariatkan terhadap orang yang baru meninggal, baru aja meninggal, apa yang harus kita lakukan? Nah, next, yang pertama adalah memejamkan matanya. Ada anggapan, ya, di antara orang-orang, mati, matanya melotot. Jangan-jangan dosanya kebanyakan. Kebanyakan orang tuh mengkaitkan antara meleknya mata setelah meninggal dengan amalnya. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, ya, terima kasih. Beliau bersabda, Innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu ketika dicabut, mata itu ngikutin, ya. Jadi ketika ada sahabat yang mati, ya, matanya melotot, ya. Akhirnya Nabi bilang kepada sahabatnya yang menyaksikan, Innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu ketika dicabut, mata itu lihat, gitu loh. Maka wajar ketika orang meninggal tuh matanya ngeliat ruh, perjalanan ruhnya. Nggak usah dikaitkan dengan hal-hal yang aneh. Apalagi ada khurafat di situ, ya, bahaya, bisa merusak akidah. Maka seyogyanya nih kita nih sebagai keluarga nih, entah kita adalah orang tuanya, anaknya, suami atau istrinya, langsung segera nih, ya, langsung segera menutup matanya. Karena kalau kelamaan juga repot, ya. Kalau kelamaan nggak ditutup itu bisa susah. Yang repot karena ketika proses pemandian, gitu kan. Lihatin lagi gitu kan. Akhirnya apa? Begitu mandiin repot. Pak, misi ya Pak, mandiin dulu ya Pak. Repot gitu kan. Ya, sampai ada yang dikasih plester, ya, saking dia ketutup. Karena kasihan matanya akan kena air, ya. Nah, jadi begitu baru meninggal langsung nih kita nih, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung kita baca. Nah, bacaannya ini sebetulnya tidak ada bacaan khusus sebetulnya, ya. Ya, kita nggak baca pun nggak apa-apa, tapi ada arahan dari para ulama. Ada sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibn Abdul Razak untuk ketika menutup mata jenazah yang baru meninggal beserta dengan kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ditutup, ya. Bismillah wa ala millati Rasul. Millah itu agama. Bismillah dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan atas agama Rasulullah. Ya, atau, ya, ada kalimat lain next, ya, dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar berkenaan ketika beliau mengomentari hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Nabi ketika kejadian sahabat tadi, ketika matanya melotot, melek gitu kan, beliau tutup sambil baca doa ini, Allahumma ghafir li, siapa?
Misalkan Allahumma ighfir li Paijo, ya. Allahumma ighfir li Paijo warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlubhu fi 'aqibihi fil ghafirin waghfirna walahu ya rabbal alamin wafsah fi qabrihi wa nawwil lahu fi. Ini doa yang panjang. Ya, kita layak untuk menghafalkan. Nanti di sini memang poin-poinnya aja, tapi ini lebih lengkapnya di sini. Nanti bisa di-share juga sebetulnya nanti setelah ya. Saya sudah share juga ke Ustadz tadi untuk bisa kembali lagi meng-share lagi ya. Ini doa-doanya ya. Ya, atau yang tadi simple, bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau enggak baca pun sama sekali enggak apa-apa. Karena enggak ada bacaan khusus ya. Kemudian next ya. Ini ditinjau dalam segi medis. Ya, menampik pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa matanya melek ketika setelah mati itu berkenaan dengan dosa orang. Nah, ini para dokter pun berkomentar gitu kan, bahwa berdasarkan penelitian di rumah sakit ditemukan 63% orang meninggal dengan mata tertutup. Ya. Hal itu berhubungan dengan keterlibatan sistem syaraf pusat. Jadi mata terbuka atau tertutup menurut medis ini berhubungan dengan saraf pusat. Ya. Menutupnya mata disebabkan oleh kontraksi dari otot mata dan kelopak mata yang dilengkapi oleh berbagai macam serabut saraf. Rangsangan pada serabut saraf ini dapat menyebabkan gangguan pada proses membuka atau menutup mata. Jadi kalau ada gangguan di sarafnya, bisa jadi itu dia sulit untuk tertutup matanya. Iya. Jadi menutup atau terbukanya mata itu tidak berkenaan dengan dosa seorang, tetapi bisa jadi berkenaan dengan saraf. Mungkin dia punya tumor otak, mungkin ada masalah di sarafnya. Ini ada bahasa medisnya namanya ensefalopati hepatik. Ya, jadi nggak usah terlalu berhayal, gitu kan? Nggak usah terbawa mitos, nggak ada hubungannya ya. Nah, ini bisa dibaca sampai selesai. Ya, ini berkaitan dengan saraf. Next, ya. Yang kedua, ya, setelah ada saudara yang meninggal, setelah kita pejamkan matanya, maka langkah kedua adalah mendoakan kebaikan. Di saat seorang meninggal, maka orang yang ada di sekitarnya janganlah berkata buruk, janganlah berkata kotor. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengaminkannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi berpesan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan jiwa-jiwa kalian yang sudah wafat melainkan kebaikan. Gitu kan? Wah, mati, jangan mati dulu, utangmu belum lunas, gitu kan. Wah, kamu enak amat mati gitu. Istrimu ntar siapa yang ngempanin? Pokoknya umpatan jangan sampai keluar. Fa innal malaikata yu'minu 'ala ma taqulun. Malaikat akan mengaminkan apa yang kita bacakan, apa yang kita ucapkan. Semakal Allahumma ighfir li Abi Salamah. Nah, ini li Abi Salamah bisa diganti dengan namanya. Yang tadi kalimat yang tadi ya, Allahumma ighfir li Paijo warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhluhu fi aqibi fil ghafin waghfirna walahu ya rabbal alamin. Ini doa ini sunnah dibaca ketika baru meninggal. Ini sunnah dibaca ketika baru meninggal. Allahumma ighfir li Abi Salamahnya diganti. Li siapa nama bapak itu ya. Ya, jadi langkah kedua mendoakan kebaikan. Hati-hati dengan ucapan, ya. Nah, yang ketiga mengikat dagunya. Ya, begitu meninggal langsung cari kain. Kain panjang, ya, apa aja. Ya. Kalau nggak ketemu, ya pokoknya tali. Potong dah, korden, bekas korden dipotong boleh, sarung. Kalau nggak ada sarung, potong, iya, potong panjang segini aja untuk sekedar menutup dagunya. Karena biasanya orang meninggal itu akan terbawa mangap gitu, iya. Khawatir nanti banyak serangga yang masuk, ya, juga pandangan akan jelek, kan beda ya, ya. Begitu mati, beda, gitu kan. Pak, gitu kan. Jadi nggak nyaman juga kita ngelihatnya ya. Juga repot ketika proses pemandian, dia akan banyak minum mineral nanti, gitu kan. Kebanyakan minum air gitu kan.
Iya, jadi harus tutup, segera ditutup karena beberapa menit setelahnya akan kaku biasanya. Ya, kalau sudah terlanjur susah. Ya, makanya segera ditutup dengan tali ya. Oh, adanya dasi pramuka, nggak apa-apa. Gitu kan. Ya, pokoknya apa aja gitu. Gesper sementara gitu kan. Sambil nyari dah gitu kan. Ya kan nggak pantas juga pakai gesper kan. Gitu kan. Sambil nyari betul segera tutup dulu. Ya. Apa yang tutup? Pertama dagunya. Kedua kaki ya. Kalau bisa kaki ya dirapatkan ya. Kalau bisa, nah setelah mengikat dagunya ada sebelum diikat kakinya nanti ya. Langkah yang berikutnya yang keempat, next adalah melemaskan persendiannya. Dilemesin dulu, ya. Dilemeskan dulu persendiannya. Kenapa? Karena kalau nanti nggak dilemeskan, ini kakunya luar biasa, ya. Nah, di dalam kitab Ad-Durar Al-Mubtaqirat Syarah Al-Ahsari Al-Mukhtasarat, ya, disebutkan ada 3 langkah. Pertama, dilipat lengan sampai ke pangkal begini. Ini setelah apa? Diikat dagunya ya dengan tali, dengan apa aja. Kemudian dilemaskan dari sini, ya. Terus ya, kan begini ya. Dari sini ke sini. 1 2 ya, sampai 3 kali. 3 ya, dilemaskan persendiannya. Kemudian dilipat betisnya ke paha, ya, dari ya betisnya ke paha, ya, dari sini kemudian ke sini, ya, kemudian dilepaskan lagi, ya, begini, tarik lagi, ya, kemudian dekatkan ke perut, ya, jadi dari 3 kali. Dekatkan ke paha, kemudian dekatkan ke perut sampai 3 kali, kiri kanan sama, ya. Kemudian jari jemari dilemaskan, ya, dengan ditekuk, ya, tapi jangan sampai dibunyiin, sampai keretak, gitu kan. Kita aja pegel gitu ya, apalagi yang udah mati, mentang-mentang diem gitu kan, udah bapak diem baik, mati gitu. Keretak ya, asal dilemaskan aja. Kenapa? Karena kalau tidak dilemaskan persendiannya, nanti akan repot ketika proses pemandian, susah, kaku banget, gitu kan, odot gitu kan, jadi susah. Jadi kalau udah lemes enak tuh dilemaskan. Nah, adapun sesuatu yang sudah kaku nih, kalau udah kaku maka jangan dipaksa, karena ada hadis Nabi, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, memecahkan tulang mayit sama ketika memecahkan tulang kondisi hidup. Bapak lagi duduk gitu kan, ya, tangannya dipletek, tek, sakit ya Pak? Sakit, dipelintir, sakit, sama. Jangan kayak gitu, mentang-mentang udah mati, ya. Juga mungkin ada gigi, biasanya ada gigi apa? Palsu ya. Kalau orang tua kan biasanya ada gigi palsu ya. Kalau sekiranya gigi palsunya itu bisa dilepas, maka lepas. Tapi kalau gigi palsunya susah dilepas, dan kalau dilepas akan membahayakan, maka nggak usah dipaksa. Ustadz sayang emas, wah, misal gigi emas gitu kan. Ya kalau misalkan dilepas gampang nggak apa-apa. Tapi kalau susah, sayang 1 kilo gitu kan. 1 kilo, berat banget gitu. Iya, ya, jadi jangan terlalu paksa, nggak apa-apa. Kalau itu membahayakan jenazah maka jangan dipaksa, biarin aja ya. Nah, karena memecahkan tulangnya sama seperti dalam kondisi hidup. Next, yang kelima adalah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya. Kenapa? Karena pakaian akan mudah panas. Kalau pakaian mudah panas ini mudah mengeluarkan bau. Jadi sesegera mungkin nih, begitu meninggal dilepas, ya, lepas. Kalau bisa udah nggak berpakaian gitu kan. Tapi tetap ketika melepaskan pakaian, tetap auratnya tetap ditutup. Caranya ambil kain panjang dulu, kain panjang dari kepala sampai kaki ditutup, kemudian dilepas pelan-pelan, ya, jangan dibuka, ya. Kalau sekedar laki-laki sampai segini nggak masalah, dibuka bajunya dulu gitu kan, masih ini ya, lemes ya.
Nah, dilepas dulu gitu kan. Nah, kalau perempuan sekiranya sulit maka ditutup ya sambil dibuka dengan gunting. Ya. Diganti dengan kain aja, kain. Nah, itu akan lebih mudah ketika proses pemandian. Kemudian ditutup seluruh tubuh dengan kain. Kain apa aja? Next nomor 6 dengan kain apa aja ya? Boleh warna putih ya dan warna yang lain. Ya, karena Nabi ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan pakaian bergaris ala Yaman, ya. Jadi boleh. Tapi kalau bisa kain yang buat penutup jenazah itu kalau bisa jangan ada logo partai. Ini bahaya gitu kan. Nah, ntar yang partai lain gak mau datang gitu. Ih, PDI jangan dah gitu kan. Misalkan gitu, jangan. Ya, jangan. Yang polos aja ya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, menyegerakan pengurusan jenazah. Ya, ada 4. Pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat mengkuburkan. Segera Pak, kalau bisa sesegera mungkin deh. Ya, Ustadz kan baru meninggal, kalau bisa langsung dimandikan. Ya, kalau sudah mandi kan bersih enak. Ya, nanti ada proses pemandiannya itu yang terakhir pakai air kapur barus. Nah, kalau sudah terbalur dengan kapur barus, maka jenazah akan terbebas dan tercegah dari serangga yang akan menghampirinya. Karena serangga itu luar biasa. Ya, udah jauh itu udah kecium baunya. Ya, makanya segera mungkin dimandikan. Dikafankan udah rapih, tinggal nunggu proses penggalian kubur dan pemakaman. Ya, atau dibawa ke tempat pensolatan. Yang penting sudah dimandikan dulu, gitu kan? Kan enak, udah seger, ya kan? Ya enak ya, seger ya, gitu kan? Ya, dan mandi dulu gitu. Nah, kenapa? Karena Nabi itu yang berpesan, asri'u bil janazati, segerakan pengurusan jenazah, jangan dilama-lamain. Ya, fa in taku hasanatan, kalau jenazahnya baik, maka kebaikan akan cepat menghampiri dia. Ya, nah jadi segera. Wa in taku siwa dzalik, kalau dia nggak baik misalkan mantan preman ya, mantan copet, mantan koruptor misalkan gitu kan, mandi. Ya segera biar kita nggak terbebani dengan punggung kita dalam rangka mengurus jenazah. Biar segera dimakamin. Artinya sesegera mungkin. Mau baikkah dia, mau burukkah amalnya, tetap segerakan. Yang ke-8, membayarkan hutangnya. Ya, kenapa ini diperhatikan? Karena Nabi berpesan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi berkata kepada orang yang mati syahid, orang mati syahid kan ganjarannya surga, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, artinya udah luar biasa pahalanya. Berkali-kali dia mati syahid misalkan gitu kan, sampai dimatiin hidup lagi gitu, artinya pahalanya luar biasa. Tapi punya utang nggak masuk surga. Nah, hati-hati. Jadi hati-hati perkara hutang. Jangan kita bermudah-mudah masalah hutang. Terutama bagi emak-emak nih biasanya. Ya, walaupun nggak identik ya. Ya, tapi biasanya begitu. Habis ambil baju, gamis, ambil lagi satu, ya, lumayan ini, ya. Panci, ya. Panci stainless, ya. Panci kelar tinggal kompornya, ngerembet yang lain gitu kan. Ya, kompor doang, belum ada itunya, apa penutupnya, penutup kompor. Wah, ada lagi gitu. Pokoknya macam-macam ngerembet. Ya, mending kalau cash dia ngutang gitu kan. Ya, sampai ada lagunya kan, yang mungkin Bapak Ibu udah hafal lagunya itu ya, yang lagunya Rembulan itu ya. Rembulan bersinar lagi, habis bulan banyak yang nagih gitu ya. Gitu. Jadi orang banyak hutang begitu. Kemudian yang ke-9, segerakan menunaikan wasiatnya. Para ahli ilmu mengatakan seyogyanya wasiat ditunaikan sebelum jenazah dikuburkan. Ini bila memungkinkan. Ya, kita jangan maksain juga ya. Kalau memungkinkan, bisa jadi gini. Saya wasiatkan yang memandikan jenazah saya adalah istri saya seperti Abu Bakar.
Abu Bakar ya radhiyallahu an berwasiat yang memandikan saya adalah istri saya. Boleh? Ya, atau wasiat-wasiat lain. Ingat, wasiat ya boleh dikerjakan selama tidak melanggar aturan syariat Islam. Kalau wasiat yang diucapkan calon jenazah ini menyalahi aturan Islam, contoh begini. Ntar kalau saya mati, tolong kain kafannya yang gambar Spiderman. Nggak boleh. Walaupun dia wasiat kayak gitu, nggak boleh. Ntar kaget malaikatnya. Wih, gitu kan. Ntar dijambak gitu kan. Gitu. Ya, jadi nggak usah. Atau misalnya gini, kalau saya meninggal, tolong cincin kesukaan Bapak, tolong taruh di jari manis Bapak. Wah, itu cincin Bapak nyari 60 tahun baru ketemu. Misalkan apa kan? Wah, cincin apa Pak? Cincin batok kelapa. Wah, misalkan gitu ya. Nggak usah. Itu menyalahi syariat. Wasiat yang menyalahi syariat jangan dikerjakan. Ya. Nah, itu 9 hal ya yang harus kita lakukan berkenaan dengan ketika ada saudara yang meninggal dunia sesegera mungkin. Nah, kita akan masuk kepada bab berikutnya, bab pengurusan jenazah. Ya, pertama adalah memandikan. Yang tadi kan disampaikan bahwa ketika baru meninggal, kalau bisa sesegera mungkin dah mandiin. Nah, rahmati Allah, kenapa ada pelatihan seperti ini? Karena banyak fenomena terjadi di beberapa tempat, ya, terkait pelaksanaan memandikan, ya, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Ada beberapa praktek di beberapa tempat yang bukan hanya menyelisihi sunnah, tapi menyelisihi syariat Islam. Tadi ya qadarullah subuh tadi dapat amanah ngisi pengajian di daerah Pondok Cabe, kajian subuh di Pondok Cabe. Itu ada jamaah bilang, Ustaz, waktu ibu saya meninggal, maaf ya, kotorannya ditimbang. Kalau sekilo maka digantikan dengan mahar 1 gram emas. Bayangin Pak. Itu kebetulan orangnya berada loh, ya kan? Jadi maaf, kotorannya ditimbang gitu loh. Ama yang memandikan dan dimaharkan itu di luar ya yang lain gitu kan. Nah, dimaharkan 1 gram emas, masya Allah. Itu kotoran. Di tempat saya di daerah Depok, ya, di daerah Depok, di tempat tinggal saya ada 2 RW. Ya, ada 2 RW. 1 amil. Itu saya kan baru di situ ya. Baru 3 tahun berjalan 4 bulan, jalan 4 tahun ini gitu. Begitu ada yang meninggal, tokoh di situ, saya ditarik oleh ustadz setempat. Ustadz, ayo dalam lihat tuh prosesnya. Anda lihat gitu kan. Ternyata ketika akan memandikan, kebetulan yang meninggal adalah bapaknya. Dipanggil anak perempuannya. Sini. Ayo cebokin bapak. Bayangin. Bapak, anaknya suruh nyebokin bapak. Apa kata ustadznya? Kata amilnya, dulu waktu kecil kalian dicebokin sama bapak, sekarang gantian. Bayangin Pak, anaknya udah SMA, udah kuliah, udah nikah, suruh nyebokin. Itu ternyata kebiasaan di situ. Saya baru tahu gitu. Langsung saya cegah, mohon maaf Ustadz gitu. Ini nggak boleh. Ya, ini melanggar, nggak boleh, udah dewasa. Jangan yang mati, yang masih hidup aja nggak boleh. Anak SMP, SD kelas 6 aja nggak boleh nyebokin bapaknya kan gitu. Ya kan? Apa kata amilnya? Ustadz, saya juga punya guru. Tuh, bayangin tuh. Kita nih keluarga, kalau nggak ada ilmu kita akan nurut, gitu loh. Dan nurut semua gitu kan. Nggak ada pelatihan seperti bisa jadi kita akan nurut. Bisa jadi kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh amil itu. Kalau kita punya ilmu dasarnya, kita akan menolak, maaf Pak, maaf itu nggak ada syariatnya, mohon maaf. Itu nggak boleh Pak dalam agama, setahu saya. Ya, yang namanya mohon maaf,
orang ngurusin jenazah kan kadang-kadang turun-temurun ya. Tahu dari bapaknya tapi nggak tahu dasarnya gitu. Ini fenomena. Makanya penting kita mengadakan seperti ini dan banyak fenomena-fenomena lain. Ya, dan masih juga nih di beberapa tempat kadang begitu ada yang meninggal, anak cucunya suruh udah dibawa keranda, suruh ngiterin bawah keranda ya, gitu kan? Nah, dan sebagainya. Dikhawatirkan itu masuk dalam khurafat yang merusak akidah, bahaya, Pak. Ya, nah ini makanya kita kalau kita sudah paham ilmunya, kita akan menolak pihak keluarga, mau apa, nggak usah Pak, nggak usah kayak gitu Pak, makasih. Kalau misalkan tokohnya menyarankan, mau Pak, gitu kan? Karena ya banyak orang ditokohkan karena sudah sepuh, karena mungkin sering mimpin pengajian, tapi mohon maaf ya, kadang seperti itulah ya, dasarnya belum kuat. Nah, perangkat ketika kita akan memandikan jenazah ya, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kebanyakan orang, takut Pak, saya kalau mandi jenazah saya takut. Apa yang harus ditakutkan? Justru sesuatu yang paling mudah adalah memandikan jenazah. Kenapa? Yang dimandiin kagak pernah protes. Maaf Pak, samponya kurang, kupingnya kurang kuping. Nggak pernah gitu. Nggak pernah ada kayak gitu ya. Paling gampang dipototin, diem baik. Paling gampang makanya memandikan jenazah itu proses paling gampang. Makanya tanamkan dalam diri kita seperti itu dulu. Karena orang gara-gara mental nggak punya udah hilang, padahal ilmu ada, gitu kan. Harus dibalik, mindsetnya harus dibalik dulu. Memandikan jenazah ada sesuatu yang paling mudah. Karena anak kecil aja dimandiin kadang protes loh, anak kecil. Pak nggak enak, Pak gatal, Pak geli gitu kan. Tapi kalau mandi jenazah nggak pernah. Ya, jadi kita rubah mindsetnya dulu. Gampang kok mandi jenazah, tinggal dibekali ilmu, begitu. Pertama, siapkan dulu sarung tangan atau kain. Yang kedua, masker. Ya. Yang ketiga, tujuannya apa masker? Ya, mungkin biasa kita ada proses istinja, ya, pembersihan kotoran. Ini kadang menimbulkan bau nggak sedap. Ya, pernah juga saya diamanahkan memandikan jenazah. Ya, orang tingginya sekitar ada 190 lah, sekitar itulah, tinggi besar, meninggal di dalam kamar, daerah Fatmawati, gitu kan, dekat Fatmawati, meninggal di kamar, dalam posisi udah begini gitu, dalam posisi udah begini. Nah, tadi ya ketika sudah dilemaskan ya, boleh kita mengikat ya, tadi boleh mengikat setelah dagunya, mengikat kedua jarinya, ya. Kedua dengkulnya ini, dua jari ini dipertemukan, kemudian diikat, ya. Tujuannya agar rapat. Kan gak enak kalau ngangkang terus ya, gak enak ya. Susah nanti ketika mengkafankan. Kalau udah mengkafan susah. Jadi jenazahnya mekaruh, kok mekaruh banget gitu kan. Perasaan waktu hidup langsing gitu. Kok mekar? Karena sudah kaku. Makanya begitu meninggal, setelah dilemaskan tadi ya, kan dagu sudah diikat, ya, ikat juga ini dua jari ini dijadikan satu, carilah tali atau kain, ya, potong kecil, sarung dipotong kecil, gitu kan, ikat. Kemudian ini 1, 2, dan 3, ya, 1, 2, 3 selain dagu ya, 1, ini 2 diikat sini, dan 3. Nah, perlu dipahami tidak ada ketentuan khusus tangan harus disedekapkan, ya. Boleh sedekap, boleh lurus, tidak harus sedekap, ya. Karena Nabi, ya, kalau itu disyariatkan, Nabi akan memerintahkan demikian. Tetapi tidak ada perintah dari Nabi demikian. Artinya bebas, ya. Kalau kita memilih sedekap, berarti ketika disedekapkan ini diikat. Ya, diikat sini biar bersatu, ya, bersatu. Nah, kemudian setelah proses
pemandian, ini hal-hal yang harus kita siapkan, masker ya. Nah, yang saya juga tadi kisah tadi bapak itu ya yang meninggal di kamar, posisi udah begini, ketika akan dikeluarkan dari kamar karena besar tubuhnya, pintunya nggak muat, akhirnya pintunya dijebol. Pintu dijebol masih nggak muat juga, temboknya dijebol, gitu kan? Nah, baru beberapa jam udah luar biasa baunya ya. Saya pakai double masker gitu kan. Itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah gitu kan. Double pakai masker, pakai minyak wangi lagi, masih nembus gitu kan. Ya wallah alam ya gitu. Ya, jadi penting kita pakai masker ketika proses memandikan. Yang ketiga, spons penggosok atau kain membersihkan badan mayit. Ini nanti kita ambil kainnya dari kain kafan. Ya. Selain kita pakai sarung tangan, kita perlu alat bantu yang namanya kain, tapi nggak usah beli. Kayaknya dari kain kafan yang kita potong. Ya seukuran ini aja. Memanjang ya, untuk kita lepit. Kita gosok-gosok aja. Ya, sebagai sponsnya. Karena membersihkan dengan kain lebih bersih. Pertama buat istinjanya. Walaupun kita pakai sarung tangan, ketika membersihkan kotoran harus pakai kain. Apa fungsinya? Nanti kita akan praktekkan. Karena nanti akan keluar kotoran dari dubur. Dan untuk mengetahui duburnya udah bersih atau belum, perlu kain putih, kain kafan itu. Sambil dikasih air, dikodok-kodok, diangkat. Oh, kalau masih kuning berarti masih kotor. Ya, masih dibersihkan lagi. Kalau dikodok-kodok sudah bersih, ya, maka sudah tinggal dilanjutkan. Ini bukti memandikan jenazah adalah sesuatu yang mudah. Walaupun dikodok-kodok diem baik. Gitu kan? Ya. Ini bahasanya agak-agak parno ya. Enggak apa-apa, ini kan buat ilmu ya, gitu. Memang seperti itu. Ya. Memang ada kata kasar yang dikodok-kodok, ada. Penggantinya apa? Penggantinya lebih parah malah ya, dikobel-kobel malah parah lagi gitu kan. Ya. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus untuk dilakukan dengan air. Biasanya kalau kita beli satu paket, kapur barusnya cuma sedikit. Maka penting untuk ditambah. Karena proses memandikan jenazah untuk basuhan terakhir pakai kapur barus itu butuh banyak loh. Biasanya disediakan di paket itu sedikit, satu kantong kecil biasanya. Nah, kita butuh carilah minimal paling nggak 3 lah. 3 ya, beserta yang ada berarti 2, beli 2 campur 1, minimal 3. Dihancurkan kapur barusnya sampai lembut, selembut-lembutnya ya. Kemudian daun bidara jika ada ya. Kalau nggak ada bisa diganti dengan sabun ya. Air dicampur dengan sabun. Boleh sabun cair, boleh sabun batangan. Pokoknya airnya bisa dicampur dengan sabun. Ya. Nah, itu boleh. Kemudian yang keenam, 1 ember sebagai wadah air dan 1 ember untuk wadah kawur. Cukup 2 ember aja. Ya, cukup 2 ember. Ya, belum lama, sekitar 2 pekan yang lalu lah, atau 3 pekan yang lalu, ya ada yang meninggal daerah Pasar Minggu gitu ya. Ya sahabat juga, sahabat dekat juga dari kami juga di Yayasan Pasar Minggu itu meninggal gitu. Begitu meninggal, wah ember nggak ada. Ember mana ember? Begitu ngomong ember tuh ambil ember, oh langsung datang, nggak tanggung-tanggung 6 ember. Dari mana aja datang ember. Wah banyak banget ini gitu kan. Ada yang numpuk 3, ada yang numpuk 2, wah Allah gitu. Kita cuma butuh 2. 1 ember berukuran agak lumayan besar, bak lah ya, bak ya. 1 ember lagi ukuran sedang, ukuran segini aja lah, tingginya segini. Ini cukup ya untuk kapur barusnya. Ya, untuk kapur barus nggak usah terlalu banyak atau nggak terlalu besar. Cukup antara ini dengan segini, sekira segini ukurannya. Ya, diameter segini ya. Standar aja. Ya. Kalau yang 8 gayung tentunya untuk nyiduk. Ya, ke-9 kain untuk menutupi aurat mayit. Kita perlu kain lagi, ya. Atau kain yang dipakai tadi buat nutupin itu boleh. Ya. Kain yang dipakai buat nutupin ketika tadi menutup jenazah boleh. Ya. Ke-10 handuk
ke-11 plester bila dibutuhkan, dan gunting kuku atau gunting ya jika panjang. Nah, jangan lupa sediakan kantong plastik hitam, kantong plastik hitam yang besar untuk tempat sampahnya. Biasanya kalau jenazah dari rumah sakit ada plesternya ya, bekas plester, bekas diimpus ya, impus, atau bekasnya tadi tuh yang ikatan-ikatan tadi tuh kan dilepas, digunting tuh. Nah, itu dibuang di kantong itu ntar. Sediain kantong ya, dibuang semua. Sarung-sarung yang dipakai dibuang. Mungkin ada yang nggak sempet melepas bajunya dan baru sih bisa dilepas ketika akan dimandikan. Nah, itu dipotong pakai gunting, dilepas, dibuang di situ. Dibuang di kantong besar itu ya, sedia kantong besar. Kemudian next, tempat pemandian jenazah ini ya sudah umum ya, seperti itu. Jadi ada tempat pembuangannya. Berarti kalau tempat pembuangannya ini adalah posisi kaki ya. Kalau ada tempat pembuangannya itu posisi kaki, berarti lawannya kepala, begitu, jangan dibalik ya, lawannya kepala ya. Nah, next, kalau tadi nggak ada ya boleh pakai gedebong pisang, biasa di kampung ya, boleh, nggak apa-apa ya, asal proses pembuangan airnya itu lancar gitu kan, karena dikhawatirkan kotorannya ini, kotorannya. Kalau air doang sih mungkin nggak seberapa, kotoran ini yang harus ngalir sampai harus terbawa, baunya luar biasa. Kemudian cara memandikan ya, ini ada gambarnya ya. Yang pertama, kita dudukkan setengah badan. Pertama didudukan setengah badan ya, setengah duduk ya, didudukan setengah duduk atau setengah badan ya, dengan catatan bukan ibu hamil. Kenapa didudukan? Karena akan dipencet perutnya, ditekan perutnya untuk mengeluarkan kotoran ya, karena biar nanti bersih gitu. Nah, cara mengeluarkan kotoran itu dengan cara di setengah dudukan ya, jangan terlalu duduk banget ya, tapi setengah duduk aja, kemudian ditekan ke bawah ya, biar kotorannya keluar, dengan catatan jenazahnya bukan orang dalam kondisi hamil. Kalau hamil repot ya, jangan terlalu paksain ya, ya di setengah dudukan. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksa juga. Kalau udah kaku, kan ada yang udah kaku tuh, nggak mau berdiri, nggak mau duduk gitu kan, jadi paksa, kita sampai bahaya ya. Kemudian yang kedua ya, disiram, diistinjakan dulu ya. Yang pertama di setengah dudukan, dipencet kotorannya. Setelah kotorannya selesai, baru diwudukan ya, diwudukan dulu ya. Setelah diwudukan, nanti kita akan praktek ya, setelah wudhu baru kita siram ya. Sunnahnya kepala dulu siram 3 kali ya, dibasuh 3 kali, baru seluruh tubuh, diawali dengan kanan. Sunnah diawali dengan kanan dulu ya, kanan dulu sampai ke belakang. Kan kondisi berdiri tiduran seperti ini ya. Nanti ketika posisi air yang akan dibasuh di belakang, maka jenazahnya dimiringkan lalu dibasuh airnya, jadi akan terbasuh sebelah kanannya, kemudian tinggal sebelah kirinya, begitu pula dimiringkan. Selesai basuhan pertama. Kalau misalkan basuhan pertama ada kotoran, maka diulang basuhan kedua, yang wajib sekali ya. Sunnah boleh 3 kali, boleh 5 kali sesuai kebutuhan. Kalau dibasuh sekali udah bersih, udah ya. Sekali lagi biar ganjil, dan diakhirkan dengan kapur barus. Air kapur barus adalah basuhan untuk terakhir kalinya. Misalkan kita sudah membasuh nih, pertama udah selesai, nah kita basuh yang kedua udah selesai. Nah, kok masih kotor ya? Kalau masih kotor dan masih ngeluarin kotoran, diwudukan lagi, dibasuh lagi ya, menjadi 4 kali.
Tujuannya biar diganjilkan dengan kapur barus, gitu kan? Jadi air kapur barus ini fungsinya untuk mengganjilkan. Sama ketika kita sholat witir, silakan bapak mau sholat mau 2, 4 selalu akhirkan dengan 1 gitu kan? Artinya 3 atau apa, selalu ganjil lah. Itu kapur barus. Di beberapa tempat biasanya menggunakan air kembang, ya kan? Nah ini nggak sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak ada ketentuan dalam ajaran, tidak ada anjuran dari para ulama, hendaknya ditinggalkan, nggak usah pakai kembang, ya. Karena Nabi memerintahkan pakai air kapur barus. Tujuannya apa? Tujuannya biar semua tubuhnya ini terbalur dengan air kapur, sehingga serangga yang akan datang tidak akan selera, nggak suka gitu. Begitu datang, mau kapur, mau kamper, gitu kan? Nggak doyan dia, ya, nggak doyan. Akan tertutup bau tubuhnya. Ya, next. Ketika jenazah itu adalah jenazah yang terbakar, jangan dipaksain. Cukup ditayamumkan. Ustadz, misalkan gini, ada jenazah yang meninggal adalah wanita, sedangkan di komplek itu laki-laki semua, misalkan. Pernah nggak kayak gitu ya? Laki semua gitu. Sedangkan ini perempuan, ya maka cukup ditayamumkan aja, ya sama seperti itu. Nah next, hal-hal yang berkaitan dengan memandikan. Yang pertama, yang berhak memandikan adalah yang paham ilmunya dan diutamakan kerabat dekatnya. Misalkan anaknya, kalau dalam keterangan para ulama, pertama bapaknya, kedua kakeknya, kalau nggak ada siapa aja yang terdekat, bisa jadi adiknya, kakaknya, atau anaknya yang sudah besar ya, jangan masih kecil seluruh itu. Dan perlu dipahami, memandikan jenazah bukan pertunjukan, jadi harus ditutup dengan kain, gitu kan? Karena ini terjadi juga di beberapa tempat. Saya sendiri nyaksiin, mandiin jenazah, seluruh keluarganya pada ngeliatin. Ya Allah, anaknya, ponakan, cucu pada ngeliatin. Ya Allah, mending ya ngerti gitu kan ya. Padahal senior saya gitu kan, senior dalam arti lebih dahulu beliau di sebuah yayasan. Kita punya ada yayasan di Pasar Minggu itu. Iya, beliau lebih senior gitu daripada saya. Tapi ternyata ya karena kembali lagi pada ilmu yang beliau punya untuk memandikan, ya ilmu dari turunan ya. Jadi itu jenazah, wah kelihatan kemaluannya kebuka, wah mandi, masya Allah. Mangap, jenazah masih mangap, kemasukan air, siram aja, masya Allah. Ya, begitulah kalau tanpa ilmu ya. Nah, yang berhak diutamakan kerabat dekatnya. Kemudian yang kedua, yang memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, nggak boleh. Walaupun dia adalah anaknya. Pak, ini kan anaknya Pak, nggak boleh, udah dewasa. Ya, ini udah emak-emak, nggak boleh ya. Begitu pun sebaliknya, ya kecuali anak-anak maksimal 7 tahun. Ya, kalau 7 tahun ke bawah, 5 tahun boleh tuh perempuan mandiin, boleh. Ya, walaupun bukan ibunya, boleh. Di bawah 7 tahun. Di atas 7 tahun nggak boleh. Ya, di atas 7 tahun nggak boleh. Yang ketiga, ya, ini poin yang kedua, kecuali istrinya ya. Suami boleh memandikan istrinya, istri juga boleh memandikan suaminya, boleh. Ya. Yang ketiga, ya, ketika memandikan, ya, tetap menjaga aurat, jangan sampai terbuka. Yang tadi saya sampaikan, ya. Kenapa saya sampaikan yang boleh memandikan suami adalah istrinya? Kenapa? Karena Nabi yang berpesan demikian. Beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, andaikan engkau lebih dahulu wafat dari aku, maka niscaya aku yang akan memandikanmu dan mengkafankanmu. Jadi boleh suami memandikan istrinya, begitu pula sebaliknya. Tapi kalau kita nggak ngerti, ya kalau kita nggak paham, kita boleh. Ya, artinya kalau misalkan istri yang meninggal, udah cari yang sudah punya kafaah di situ, ya, punya ilmu di situ.
Kemudian yang keempat, yang wajib dalam memandikan mayit adalah sekali. Disunahkan 3 kali, boleh lebih dari itu jika dibutuhkan. Tadi saya sampaikan. Yang kelima, bagi jenazah wanita dilepaskan ikatan rambutnya. Misalkan ketika meninggal ini dikunci rambutnya, ini dibuka, diurai, ya, diurai. Setelah dibasuh semua, nanti dikepang jadi 3. Yang akhwat ya, nanti dikepang jadi 3. 1 sebelah sini kanan, 1 sebelah kiri, dan tengah dikepang 3, kemudian ditaruh di belakang, dikepang untuk jenazah perempuan, dengan catatan bila rambutnya panjang. Ya kan ada ya, ya banyak ya, walaupun akhwat walaupun pakai ya jilbab gitu, karena gerah rambutnya pendek ada gitu, ya nggak apa-apa kan kalau istrinya awal suaminya mengizinkan atau itu nggak perlu dikuncir, mau apa nggak ada rambutnya gitu kuncir ya. Ya, kemudian yang ke-6, jika tidak memungkinkan mandi maka diganti dengan tayamum, sama seperti tadi. Ada yang kebakar, ada yang mungkin tenggelam lama ya, sudah terlalu lama tenggelam di dalam air gitu kan. Ketika pesawat terbakar kemudian jatuh ke laut ya, atau kapal yang tenggelam nggak lama ketemu gitu kan, sudah luar biasa itu. Jadi cukup ditayamumkan aja. Tayamumkan adalah ya dengan mengambil debu atau tanah ke muka dan telapak aja. Ya, karena ada 2 cara. Ya, muka, telapak tangan, selesai. Yang kedua, muka, tangan sampai siku. Ini hadis An-Nasa'i, tapi yang roji adalah muka dan telapak tangan aja. Ya. Jadi tayamum kan niat memandikan jenazah, menggantikan dengan tayamum diniatkan. Yang ke-7, jika ada bayi yang mati keguguran. Ya. Ada bayi mati keguguran. Kalau usianya masih kurang dari 4 bulan, nggak usah dimandikan. Ya, nggak usah dikafankan, nggak usah disolatkan. Cukup ditanam atau dikubur dengan baik aja. Ya. Tanam kayak tanam biasa aja tanam, karena belum ada nyawanya. Tapi kalau sudah lewat 4 bulan, ya lewat 4 bulan ke atas, 4 bulan pas atau 4 bulan ke atas, maka ini sudah saatnya untuk ya ketika keguguran, maka dia harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya, dan dikuburkan, karena dia sudah ada nyawanya. Ya, wallahu alam. Ya. Nah, disunahkan yang ke-8 untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan. Nanti yang ikut dalam proses memandikan disunahkan untuk mandi juga. Ya, tapi mandi sendiri. Ya. Mandi sendiri. Jangan kolok ya. Ya, tadi saya dimandiin lagi dong gitu. Ya mati dong. Ya. Kata Nabi dalam hadis Abu Daud, ya man ghassala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang memandikan jenazah atau mayit, maka hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang memikul jenazah, kita bawa nih dari masjid, pikul bawa ke ambulan, ya. Itu doang, itu sunnah untuk wudu. Apalagi dari ambulan dipikul ke tempat kuburan. Pokoknya asal mikul sunnah berwudu. Ya, sunnah berwudu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan memandikan. Sekarang kita masuk proses pengkafanan, ya. Pengkafanan. Ini kita masih proses materi dulu, ya. Nah, sekarang kita masuk pengkafanan, ya. Yang pertama, siapkan dulu kain kafan untuk mengkafani mayit. Kalau bisa diutamakan diambil dari harta mayit. Ya, kalau bisa diutamakan. Ya, kecuali dia memang mayit memang ya mohon maaf ya, kesini gak numpang gitu. Ya bolehlah diambil dari saudaranya. Yang kedua, memakai kain kafan berwarna putih. Ini nggak wajib ya, boleh ya, artinya boleh warna lain ya, nggak wajib ya, tapi diutamakan putih. Kembali lagi ya, kalau bisa jangan ada logo partai ya.
Ya. Atau nggak ada logo partai, Ustaz ini nggak ada logo partai, tapi ada gambar presidennya, ini yang repot ini kan. Ya. Nah, ini apa, pendukung setia sampai mati gitu kan. Wah, NKRI gitu kan. Harga mati, ya bener mati. Nah, ini boleh. Jadi nggak boleh warna lain ya, tapi lebih diutamakan putih. Yang ketiga, disunahkan menggunakan 3 helai kain putih, disunahkan. Ya, sunahkan. Yang keempat, lebih diutamakan tidak menggunakan gamis bagi mayit laki-laki kecuali mayit perempuan dan anak-anak. Ini banyak kejadian. Ya, hampir di beberapa tempat yang meninggal laki-laki dibikinin gamis, dibikinin sorban, dibikinin sarung kebelabasan. Itu khusus bagi mayit perempuan. Kalau anak kecil cukup dibikinin gamis. 1 gamis, ya, gamis tuh baju ini ya, semacam ini ya. Kemudian dilepet dan tengahnya dibolongin buat kepalanya. Gitu. Ntar kepalanya masuk sini. Cukup gitu aja. Kemudian ditambah dengan 2 helai kapas, enggak maksudnya jas tisu bukan ya. Nah, 2 helai kain kapan. Jadi 3. 1 ini untuk anak kecil ya, 1 untuk gamis, sisanya 2. Kalau jenazahnya lelaki dewasa cukup dengan 3 seperti ini. Ya, 3. Nah, kemudian poin yang kelima, jumhur ulama bahwa wanita boleh pakai 5 kain. 5 kain itu begini maksudnya. 1 ini untuk gamis ya. Kemudian untuk sarungnya ya. Dibikinkan buat sarungnya di sini ya. Ini gamisnya, ini sarungnya, kemudian dibuat untuk kerudungnya. Ya, kerudungnya. Ini bagi jenazah wanita. Ya, jenazah wanita. Kan 3 ya. Kerudung, gamis, sarung. Tinggal nama 2. Begitu. Ya, tinggal nama 2. Jadi 5 ya. Gitu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan sama 3. Baik laki-laki maupun perempuan sama 3 helai. Cuman kalau untuk yang 3 helai ini harus ya lebih lebar lagi ya, diperketat lagi karena biasanya ada ya hal yang berbeda bagi perempuan. Jadi di sini luas, boleh 5 seperti ini, boleh 3, boleh ya, luas. Jadi artinya tidak terikat. Yang keenam, disunahkan diberi wangi-wangian pada setiap helai kain dan anggota sujud mayit. Nanti kita praktikkan. Ya. Kemudian next yang berikutnya, letak tali kain kafan. Kain kafan ya, untuk membuat tali kain kafan cukup, ini contohnya adalah kain kafan. Kita tinggal ambil pinggirnya, kita gunting sedikit seukuran sekitar 3 cm atau 2 cm. Kita gunting. Nah, kemudian kita tarik sendiri ya. Kita tarik ya seperti ini. Ini sudah jadi 1 tali. Bahkan kalau ukurannya panjang, dia menjadi 2 tali. Maka sebelum kita membuat tali, yang pertama kali dilakukan adalah kita ukur jenazahnya. Kan dia lagi tiduran baik tuh, ya kan? Kita ukur dah, nggak bakal pindah tuh, kan? Ukur dah dari ujung kaki sama ujung kepala, dilebihkan. Kira-kira bawah dilebihkan 30 atau 40, sama di atas juga dilebihkan demikian. Ya, khawatir dia ngulet manjang gitu kan. Jadi lebihin itu kan. Nah, dilebihkan. Dia setelah diukur, nah setelah diukur kan dipotong ya. Kita potong tuh nanti kain kafannya. Nah, baru dah kita ambil ini, kita potong, kita gunting dulu ujungnya, pinggir-pinggirnya itu. Nah, biasanya kalau sudah di tali ini diambil, ini kedua kali nggak bisa. Dia biasanya jelek gitu kan.
Tapi kalau masih pertama kali dipotong, dia lurus sampai terakhir. Nah, dapat segini biasanya bisa dipotong menjadi 2, setengah-setengah. Ini bisa untuk 2 helai. Kita butuh sekitar 8 helai. 8 potong, 8 utas. Yang 5 kita taruh di bawah kain kafan. Ditaruh 5. Yang 3 kita taruh di bawah tikar. Jadi nanti posisinya setelah dapat 8 ini, taruh dulu 3 tali ya, 3. Kemudian dia taruh tikar. Biasanya 1 paket beserta tikar. Betul ada tikernya ya? Ya kalau nggak ada tikar masjid nggak apa-apa ya. Jangan karpet ya, kepanjangan ya. Jadi setelah 3 helai ini, letakkan tikar di atasnya. Nah, yang digambar ini adalah tikernya. Setelah dia taruh di tikar, taruh di atasnya 5 helai. Kalau yang meninggal adalah anak-anak, cukup 3 helai aja. Tergantung anaknya ya segede apa ya. Kalau bongsor ya 5 juga ya. Ya kalau masih kecil standar ya 3 lah. Ya kepala, tengah sama kaki gitu kan. 3. Ya. Kalau untuk dewasa 5. Boleh 7. Tergantung panjang tingginya. Dulu waktu saya masih kecil saya nggak mau tinggi-tinggi. Saya nggak mau jadi orang tinggi. Kenapa? Takut kalau saya ketinggian ntar kakinya ngelewatin keranda. Begitu saya. Saya nggak mau tinggi. Waktu saya di pesantren saya tidur nempel tembok. Kakinya saya deketin ke tembok biar nggak molor gitu. Gitu. Saya baru sadar, wah enakan tinggi ya. Gitu. Gitu. Khawatir. Emang ada orang keranda sampai lewat kakinya? Mau pernah nggak? Saya belum pernah. Itu aneh-aneh saya pikirannya. Ya. Jadi taruh di atas tikar itu 5 helai ya. 5 helai. Baru ditumpuk kain kafan. Nah. Next, cara mengkafankan. Ya. Next, itu ada gambarnya cara mengkafankan. Setelah ditumpuk, taruh di tengah-tengah. Ya. Usahakan biasanya itu ada kapasnya ya, ada kapasnya ya. Kapasnya pertama fungsinya untuk bantal. Yang kedua buat mop bokongnya. Yang ketiga untuk atasnya kemaluannya. Gitu kan, ditutup ya. Nah, adapun mata, mulut ini tidak ada ketentuannya. Jadi tidak ada petunjuknya, boleh dilakukan boleh enggak gitu loh. Artinya ditutupin pakai kapas, hidungnya, kupingnya, matanya, boleh dilakukan boleh enggak. Artinya enggak ada ketentuan ya di situ. Yang diutamakan tuh menurut para ulama bokong, khawatir mohon maaf. Ya, ada sisa yang keluar maka sudah tertahan dengan kapasnya. Begitu pula bagian kemaluannya. Khawatir yang meninggal ini laki-laki. Gitu kan? Khawatir ada bentuk khusus ya. Makanya ditutup dengan kain kafan itu, gitu kan? Kan ada mohon maaf, ada kejadian itu. Udah meninggal tapi masih, ya begitu, masih berdiri gitu. Alhamdulillah kan, ada kayak gitu kan? Ya, jadi ditutup dengan kain kafan, dengan kapas itu. Ya. Dan cara menutupnya adalah dari kiri ke kanan, seperti kita sedekap, kiri, kanan, ini ya. Jadi kiri dulu, baru kanan, gitu ya. Nah. Kemudian diikatkan talinya yang 5 helai tadi. Selesai. Sisa dari atasnya, kepala kan ada lebihnya tuh. Jangan dibuat pocong. Tapi dikembalikan ke posisi wajahnya. Gitu kan? Ya, jadi jangan dibuat pocong gitu. Itu kebiasaan sebelum Islam. Ya. Ya. Kalau masih ada proses seperti itu ya berarti harus belajar gitu. Maaf ya. Ya, karena menurut para ulama tidak boleh dibuat pocong ke atas gitu. Jadi lebihnya itu dikembalikan ke sini. Seperti gambar itu. Ya, lebihannya itu dikembalikan gitu di wajahnya. Ya, seperti itu. Kemudian mensolatkan ya. Nah, bagian masalah mensolatkan demikian ini sangat penting sekali
ya, terutama bagi kita kaum muslimin. Upayakan ya kita ikut untuk mensolatkan jenazah, karena fenomena Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita begitu